Halo semuanya, balik lagi di Walkie Talkie Podcast. Apa kabar kalian? Kita jalanin sama-sama dan obrolin bareng-bareng yuk. Let's go. Hari ini hari yang cerah dan mulai sekarang ngomongnya pakai aku aja deh, biar lebih general. Takutnya kalau pakai gua terus-terusan terlalu Jakarta sentris. Jadi ya mulai sekarang pakai aku aja. Jadi aku hari ini lagi jalan mau ke kantin dan lihat ya, udah benar-benar merah tuh daun-daun sekarang di Desember awal. Warnanya banyak banget, ada yang hijau, merah tua, merah muda, kuning. Inilah keenakannya, kelebihannya tinggal di luar negeri karena 4 musim. Jadi pemandangannya beda-beda tiap musim. Oh ya, buatnya belum tahu, sekarang itu aku lagi kuliah di Pohang Science and Technology University. Letaknya ada di kota Pohang, Korea Selatan, dan sedang menempuh kuliah jurusan teknik biomedika. Ada di video sebelumnya yang ngebahas jurusan aku. Tapi kali ini aku mau diskusi atau ngobrol sedikit soal kenapa kamu harus S2. Pertanyaannya, S1 udah belum? Itu dulu aja. Memang S1 itu bukan kewajiban, apalagi S2. Mungkin cuma segelintir orang di Indonesia yang beruntung menempuh ngomong-ngomong, buah ini tuh bisa dimakan loh katanya. Nggak tahu ini buah apa, cuman banyak orang yang makan buah ini. Cobain kali ya, semoga aman. Ada bijinya, tapi lucu banget rasanya, asam. Enak. enak rasanya kayak tomat. Nanti aku cari deh nama buahnya apa. Balik lagi, tadi ngomongin apa? Oh, S1 dan S2, soal pendidikan ya. Itu fakta yang cukup unik di Indonesia. Masih banyak orang yang pendidikannya sampai SMA atau SMK. Dan hal ini menggambarkan situasi negara kita yang belum mempertimbangkan atau mengutamakan pendidikan. Gak ada yang salah, karena semuanya butuh proses ya. Kita jalanin aja, kita lihat. Namun kalian yang udah nempuh S1 kadang bertanya, S2 tuh buat apa sih? Dan kali ini aku mau share atau review setelah S2 di luar negeri, terutama Korea. Terutama lagi jurusan engineering. Jadi setelah hampir 2 tahun, aku menyadari satu hal. Buat kalian yang masih galau mau S2 atau enggak, atau S3 sekalipun, saran aku gak usah deh kalau masih galau. Karena orang yang mau S2 dan S3 tuh harus punya pendidikan dasar S1 yang kuat dalam hal gimana ngerjain research, gimana publish paper, sehingga dia mau
punya ketertarikan lebih untuk mendalami bidang itu. Kalau nggak ada drive-nya atau nggak ada passion-nya untuk melakukan penelitian itu, susah banget ngejalanin S2 dan S3 itu. Makanya coba digali lagi, tanya ke diri kalian sendiri, apa kalian sebegitu inginnya menekuni bidang tersebut. Kalau aku kasih gambaran, aku pernah dengar dari temen aku, kita ambil satu bidang ya, misalnya aku bidangnya di teknik elektro, jadi kita ngomongin teknik elektro. Saat S1 kita belajar soal elektro tuh ada apa aja. Ada yang komputer kah, ada yang berkaitan dengan chip, berkaitan dengan AI, kontrol, atau mungkin medical. Banyak cabangnya. Dan selama 4 tahun S1 kita ditawarkan dan dibukakan matanya bidang-bidang elektro itu seperti apa. Mata kuliahnya juga menunjukkan kita harus belajar kayak gimana dan sebagainya macam. Kita belajar, itu banyaknya menerima. Syarat kelulusan S1 adalah kita bisa mengimplementasikan ilmu yang udah kita pelajarin. Misalnya bikin suatu sistem untuk mencari masalah, atau menggunakan satu model untuk kasus tertentu, cukup untuk jadi bahan penelitian S1. Nggak gampang, aku juga struggle untuk lulus S1 di awal, tapi kurang lebih itu yang dilakukan mahasiswa S1 jurusan teknik. Kalau S2 itu kita udah tahu dari tawaran-tawaran yang disampaikan di S1 di bidang ini, ada cabang ini, bidang ini, cabang ini, A, B, C, D. Kita punya minat di satu cabang, kita pelajarin. Dan mulai di pendidikan ini kita harus bisa memanfaatkan atau mengembangkan, lebih tepatnya mengembangkan ilmu yang kita udah pelajarin untuk menjadi ilmu baru. Jadi misalnya S1 kita ngomongin soal jaringan atau kelistrikan. Nah di S2 kita melakukan proyek untuk menganalisis metode kelistrikan seperti apa yang paling efisien untuk kasus tertentu. Jadi bukan lagi soal mengimplementasikan atau menggunakan, tapi lebih ke diimprove seperti ini loh, cara improve. Dan penggunaannya bisa seperti ini loh. Kayak gitu kalau S2. Lebih susah dan mindsetnya lebih, kita harus memberi daripada menerima. Nggak kayak S1 yang menerima ilmu. Sementara S2 kita riset dan memberikan ilmu, mencari ilmu baru. S3 adalah advance level dari S2. Karena misal S2 tadi kita ngomongin metode apa sih yang bagus di sini dan gimana cara improve-nya, itu sebagai materi S2. Kalau S3 topik kita harus lebih ke gua harus menemukan metode baru untuk memaksimalkan atau meningkatkan efisiensi sistem ini. Gak boleh ada yang udah sama. Makanya buat kalian yang mau jadi inventor, penemu, yang idolanya Thomas Alva Edison, itu ambil S3. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, bagikan pada dunia, dan jadi berguna, tanda kutip, untuk dunia pendidikan. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang harus S2 dan S3? Jawabannya adalah kalian yang punya passion tersebut.
Aku mungkin bisa bilang pendidikan tinggi S2 S3 itu sama kayak bisnis, entrepreneurship. Kita harus ngeluarin effort lebih, ngeluarin banyak waktu, dan belum tentu kita dapat sesuatu. Gambling dan sangat bergantung sama drive kita, passion kita, bensin kita untuk ngerjain tantangan di depan kita. Jadi kalau kalian masih galau, takut bisa atau enggak, coba dipertimbangkan. Karena mungkin aja waktu yang kalian habiskan untuk S2 dan S3 ini bisa kalian pakai untuk bangun bisnis. Dan bisa jadi malah lebih sukses daripada yang S2 S3. Karena S2 tuh biasanya 2 tahun, S3 biasanya tuh 4 sampai 5 tahun. Di total udah 8 tahun. Kita bayangin 8 tahun. Orang yang S3 kalau 8 tahun itu misalnya bikin startup, bikin atau kerjalah di perusahaan, 8 tahun tuh pasti udah manajer ke atas. Jadi apa kalian mau punya drive itu? Itulah pertanyaannya, cuma bisa kalian jawab sendiri. Orang yang mau S2 S3 atau pendidikan tinggi mungkin akan bilang, ya gak apa-apa, kondisi secara finansial gue di belakang orang-orang yang terus kerja di startup atau bikin bisnis dan sebagainya macamnya. Tapi mereka akan bilang, yang penting saya punya kontribusi buat negara, saya punya kontribusi buat dunia sains. Itulah yang akan biasanya mereka katakan, atau ego yang ingin mereka penuhi. Kalau kalian punya ego itu, go ahead and try. Tapi yang mau aku share adalah cara orang hidup di dunia tuh gak cuma satu. Gak cuma selalu harus sekolah, kuliah, S1, S2, kerja, S3, researcher. Gak ada jawaban yang benar. Jadi emang kalau kalian lagi galau mikirin mau kuliah lanjut atau enggak, saran aku daripada bingung, kalian ambil waktu, diam sendiri, pikir 10 tahun lagi kalian mau jadi apa. Di 10 tahun kemudian, hari yang ideal menurut kamu tuh apa? Kamu mau punya banyak uang, atau kamu mau nama kamu ada di paper internasional, bisa di Google? Itu Pak, pilihan kamu. Buat kalian yang sekarang lagi menjalani S2 S3 di Indonesia maupun di luar negeri, full time maupun part time, semangat ya. Kita sama-sama berjuang. Aku juga berjuang. Dan jangan putus asa selama masih ada harapan. Kalaupun gak ada harapan lagi, atau kalian merasa ini udah buntu banget, ingat, jalan hidup gak cuma satu. Banyak pintu-pintu lain yang udah disediain. Jadi kita jalanin aja bareng-bareng. Dan kalau emang susah banget, berat banget, kita obrolin bareng-bareng. Oke? Itu dulu aja buat kali ini. See you next time.